Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Terpeleset saat mencari ikan, bocah 9 tahun tewas tenggelam di dalam embung. Seorang warga asal Klaten terima uang ganti kerugian proyek tol Solo Yogyakarta hingga 3 miliar rupiah. Terhenti 2 tahun karena pandemi, warga Grobogan ramai berebut gunungan sedekah bumi. Wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak melonjak tajam di Blora dan Rembang. Bahkan Dinas Pertanian dan Pangan Rembang kerepotan karena stok obat penanganan PMK sudah habis. Sekitar 200 ekor sapi di Desa Gompolrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora terserang penyakit mulut dan kuku. Mayoritas dari sapi yang terjangkit PMK ditemukan luka pada kakinya dan tidak nafsu makan. Mau dikasih makan udah nggak mau. Ada berapa Pak yang kondisi seperti ini Pak? Satu kandang ini 2. Tapi lainnya masih banyak Pak nih, tangga kena semua nih. Kalau di sini ada berapa Pak yang kena Pak desa sini? Ini malah kurang lebih ya 200-an sapi, tapi punyanya ya perorangan. Kadang satu rumah punya 2, 3, 1 gitu. Nggak ada ternak yang kumpul, nggak ada sini. Satu persatu rumah warga yang sapinya terserang PMK didatangi petugas. Perlakuan setiap sapi berbeda tergantung kondisinya. Petugas menghimbau warga jika sapi mereka menunjukkan gejala PMK untuk segera melapor agar mendapat penanganan cepat. Atau bila mana tadi sudah mulai ngiler-ngiler, ya nggak mau makan, segera lapor petugas biar segera ditangani, dibersihkan mulutnya, kemudian dikasih suntian, harapannya segera mau makan. Kalau udah mau makan, walaupun nanti di hari berikutnya ada lepuh di mulut dan sebagainya, ada goreng di hari ke-4 atau ke-5, selama masih mau makan, pengalaman kita akan sapinya bertahan dan harapan sembuh lebih bagus, lebih baik. Data dari 10 desa ada 877 sapi yang terserang PMK, 9 diantaranya mati. Sementara di Kabupaten Rembang, terdapat 2.800 kasus PMK. Peningkatannya cukup signifikan dalam 18 hari terakhir. Dinas Pertanian dan Pangan pun kerepotan karena stok obat sudah habis. Habisnya obat karena dipakai dalam penanganan kasus yang melonjak beberapa hari terakhir. Dalam sehari ada 100 kasus PMK yang dilaporkan. Jadi kendala rata-rata di semua kabupaten obat memang sudah tidak tersedia yang dibiayai APBD. Sementara ini kita upayakan secara mandiri oleh teman-teman lapangan dan peternak. Tapi ini kami sudah mengajukan nota dinas ke Pak Bupati untuk penganggaran APBD melalui dana tak tersangka. Usulan berapa untuk penanganan ini? Sementara sekitar 200 juta. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang juga belum bisa melakukan vaksinasi karena belum ada arahan dari pemerintah pusat. Diperkirakan vaksin PMK baru akan diterima bulan ini. Nantinya sapi yang sehat jadi prioritas untuk mendapatkan suntik vaksin. Sedangkan sapi yang terjangkit PMK baru akan divaksin setelah 6 bulan sembuh. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang. Seorang warga asal Klaten menerima uang ganti kerugian atas proyek jalan tol Solo Yogyakarta hingga 3 miliar rupiah. Uang ganti kerugian itu akan dipakai untuk kembali membeli sawah agar profesinya sebagai petani tetap bisa berlanjut. Pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk jalan tol Solo Jogja di Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten masih berjalan. Sejumlah warga yang menerima uang ganti kerugian ada yang mencapai hingga miliaran rupiah. Salah satunya Bardiman. Lahan 2.926 meter persegi miliknya yang terdampak pembangunan tol mendapat uang ganti kerugian senilai 3,3 miliar rupiah. Namun uang tersebut akan dibagi ke saudaranya karena lahan yang dipakai untuk pembangunan tol adalah milik keluarga.
Uang ganti kerugian itu akan dipakai Bardiman untuk membeli sawah agar ia tetap bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai petani. 3M lebih tadi orang dua itu sama kakak saya. Dibagi saya berdua? sendiri. Dibagi dua. Itu sawah ya Pak ya? Iya. Seluas berapa Pak? Luas hampir 2.000-an nih kok. 2.900 ya Pak ya. 2.900-an sekitar itu ya Pak ya? Ya. Pak, itu uangnya akan digunakan untuk apa Pak? Untuk beli sawah lagi. Sudah ada pandangan Pak? Iya. Belum? Sudah. Oh, sudah. Pembayaran uang ganti kerugian tol Solo Jogja di Kabupaten Klaten baru mencapai 50% atau sekitar 1.800 bidang tanah. Lahan itu tersebar di Kecamatan Polanharjo, Karanganom, Ngawen, dan Kebon Arun. Untuk yang total seluruh kabupaten sudah 6 kecamatan itu sudah hampir 1,6 triliun yang diberikan, kurang lebih 1.800 sekian bidang. Itu berapa persen Pak dari total? Itu yang hampir 50% Mas. Terdapat 29 bidang tanah di Desa Demak Ijo, Karangnongko yang terdampak jalan tol dengan uang ganti kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Setelah terhenti 2 tahun, sedekah bumi desa di Kabupaten Grobogan ramai digelar. Bahkan warga sudah berebut hasil bumi padahal proses doa belum selesai. Aneka hasil bumi dibentuk dalam 5 gunungan dalam acara sedekah bumi di Desa Pranten, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Orang dewasa dan anak-anak berkumpul dan mengitari gunungan-gunungan ini. Mereka bersiap untuk merebut hasil bumi yang terdapat di gunungan. Benar saja, proses doa belum selesai, warga sudah naik dan mengambil berbagai hasil bumi. Warga mengaku rela berdesakan untuk mendapatkan gunungan karena dipercaya bisa membawa berkah. Dalam sekejap, hasil bumi di gunungan ludes. Desa Pranten. Gembira Mas, tiap tahun. Nah, itu untuk apa nanti sayurnya Bu? Sayurnya nanti untuk apa itu? Apa ya? Asem-asem. Acara sedekah bumi ini baru kembali digelar setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Kepala Desa Pranten mengatakan perayaan tahun ini meriah karena warga rindu berkumpul sambil berbagi berkah. Ia menambahkan 5 gunungan yang disiapkan juga memiliki makna tersendiri. Gunungan Pak, itu nanti kita kembalikan lagi pada masyarakat untuk dipakai rame-rame terbitan gunungan. Ada berapa gunungan Pak? Ada 5. Kenapa 5 gunungan Pak? 5 gunungan melambangkan sila Pancasila ada 5, ada rukun Islam juga ada 5. Jadi setiap gunungan kami biasa membuat 5 gunungan. Sedekah bumi selalu digelar setiap tahun usai masa panen. Sebelum direbut, gunungan diarak keliling desa. Digelarnya sedekah bumi sebagai luapan rasa syukur setelah panen dan untuk mempererat hubungan antar warga. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kerajinan lurik berbagai bentuk dapat ditemukan dalam pameran produk UMKM di pendopo pemerintahan Kabupaten Klaten. Tak hanya itu, terdapat juga produk pangan, makanan khas Jawa Tengah berbagai ragam. Berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Klaten dipamerkan di pendopo Pemkab Klaten. Mulai dari tas rajutan, manik-manik, hingga kain lurik yang disulap dalam berbagai produk. Terdapat juga olahan pangan produk UMKM seperti keripik jamur, stik sukun, onde-onde mini, dan makanan khas Jawa Tengah. Seorang perajin lurik mengatakan pameran ini bisa meningkatkan penjualan produk UMKM. Selain itu, ia berharap lurik bisa menjadi produk unggulan karena dapat dipadankan dengan kain tradisional dan dibentuk dalam berbagai produk. Dianjurkan pakai lurik juga kan, para ibu-ibu ASN. Bu, luriknya ini dijadikan apa aja Bu, selain
ditampilkan ini Bu? Ini ada klaster lurik, ada klaster makanan, handicraft, kerajinan ya. Diharapkan produk-produk UMKM dapat dikenal luas oleh masyarakat sehingga mengangkat ekonomi kreatif di wilayah setempat. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Semarang hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.